Baik, mari kita perhatikan kronologi pembahasan pelajaran kita. Sudah 10 pertemuan kita bahas saksi Yehova ini. Pertama kita bahas sejarah dan tokoh-tokoh dan juga bahaya saksi Yehova. Lalu yang kedua kita membahas ajaran saksi Yehova tentang Yesus Kristus. Poin A-nya kita membahas ajaran saksi Yehova tentang Yesus. Lalu poin B, dasar kitab suci dari saksi Yehova dan bagaimana kita membantahnya. Lalu pada poin C, kita melihat bukti-bukti kealahan Yesus. Nah, dari bukti-bukti kealahan Yesus ini ada 12 ayat kitab suci yang secara eksplisit itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Ayat-ayatnya sudah kita pelajari semua. Tetapi terhadap ayat-ayat seperti ini, saksi Yehova mempunyai 2 argumentasi terhadap hal itu. Yang pertama adalah mereka berkata, kata Allah di dalam kitab suci tidak selamanya menunjuk kepada Allah yang sejati. Bisa juga berhala, bisa juga malaikat, manusia, dewa, setan dan sebagainya. Jadi kalau dipakai untuk Yesus, belum tentu Yesus adalah Allah yang sejati. Lalu cara kedua mereka di dalam menghadapi ayat-ayat yang eksplisit mengatakan Yesus adalah Allah adalah dengan mereka membengkokkan penafsiran ataupun juga penerjemahan dari ayat-ayat itu. Nah, ada Yesaya 9 ayat 5, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 20 ayat 28, Kisah 20 ayat 28, Roma 9 ayat 5, Filipi 2. Itu sudah kita pelajari. Dan sekarang kita akan melihat Titus 2 ayat yang ke-13. Bagaimana saksi Yehova. Ayat ini kan jelas sekali. Ayat ini berbunyi, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi ayat ini mengatakan ada kata-kata yang bergaris bawah, Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, seperti yang sudah pernah saya singgung, kata-kata Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus ini memungkinkan 2 pembacaan. Pembacaan ini adalah pertama, Allah yang maha besar, itu di dalam tanda kutip, dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi di sini berarti ada 2 pribadi yang dibahas di sini. Yang pertama adalah Allah yang maha besar. Yang kedua adalah Yesus Kristus yang disebut sebagai juru selamat kita, ya, juru selamat kita. Jadi ini kelihatannya menunjuk pada Bapa kalau seperti ini. Sedangkan Yesus Kristus itu juru selamat kita. Ini pribadi yang bukan Bapa. Jadi ada 2 pribadi di sini. Kalau pembacaannya Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Tetapi pembacaan yang kedua adalah Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, kalau pembacaan seperti ini, maka sebenarnya cuma 1 pribadi yang dibahas di sini, yaitu Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus ini dibahasakan atau disebut dengan 2 gelar. Gelar yang pertama adalah Allah yang maha besar, dan gelar yang kedua adalah juru selamat kita. Tapi ini menunjuk pada 1 orang saja, ya, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi ada 2 macam pembahasan, ada 2 macam pembacaan seperti ini. Nah, kalau pembacaan yang pertama, Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kalau bacanya begini,
Ya, berarti ada dua pribadi. Yesusnya Allah atau bukan? Ya, Yesusnya bukan Allah. Kenapa? Yesus ini adalah juru selamat kita, tapi Allah ini bukan Yesus. Sehingga pembacaan pertama itu membuat Yesus itu bukan Allah, cuma juru selamat kita. Tapi kalau pembacaan kedua, di mana ini semacam ini, Allah dan juru selamat, Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, berarti Yesus Kristus itu adalah juru selamat? Ya. Tapi Yesus Kristus juga adalah Allah yang maha besar? Ya. Jadi tergantung sekarang bagaimana cara baca. Kalau cara baca yang betul, kalau cara baca yang kedua, Yesus Allah. Cara baca yang pertama, Yesus bukan Allah. Nah itu problemnya ya. Nah sekarang yang mana yang benar cara bacanya sesungguhnya ya? Karena memang dua-dua memungkinkan. Nah Alkitab bahasa Inggris NIV memilih pilihan yang kedua dengan menerjemahkan, sementara kita menantikan pengharapan yang mulia, penampilan yang mulia dari Allah kita yang besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi dia menyebut Allah kita yang besar dan juru selamat kita, diberi koma, baru Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah Allah kita yang maha besar dan juru selamat kita. Nah, dan memang pembacaan kedua ini yang benar. Mengapa? Kita lagi-lagi di dalam melihat atau mengartikan satu ayat harus memperhatikan konteks dari ayat itu, ya. Nah, sekarang coba kita lihat ayat ini kembali. Titus 2 ayat 13. Bunyinya begini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan. Nah, kata-kata penampilan atau pemunculan itu ya, yang di dalam NIV diterjemahkan penampilan yang mulia. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita, dia bilang penyataan kemuliaan. Nah, kata yang dipakai di situ dalam bahasa Yunani adalah epiphania. Nah, ini penyataan kemuliaan. Nah, kata epiphania ini perlu saudara ketahui bahwa biasanya kata epiphania ini berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Tidak pernah bicara Bapa kalau epiphania. Epiphania itu bicara tentang Yesus. Kita membandingkan dengan sejumlah ayat. Misalnya dalam 2 Tesalonika 2:8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nah, ini terjemahannya yang kata-kata di bergaris bawah itu terjemahannya ini salah ya. Di situ lihat kalau ia datang kembali. NIV menggunakan oleh kemegahan kedatangannya. Dan di sini kata yang gunakan adalah epiphania. Nah, di situ epiphania dipakai jelas bicara tentang kedatangan Yesus. Jadi epiphania berhubungan dengan kedatangan Yesus Kristus. Lalu 1 Timotius 6 ayat 14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, menyatakan dirinya lagi-lagi kata epiphania. Epiphania berkaitan dengan kedatangan Yesus Kristus. 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan, kata kedatangan itu epiphania, juru selamat kita Yesus Kristus. Lagi-lagi ini kedatangan Tuhan Yesus menggunakan kata Yunani epiphania. Lalu 2 Timotius 4 ayat 1 dan ayat 8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus
yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya, demi epifanianya. Ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan epifanianya. Jadi kita bisa lihat dari beberapa ayat di dalam perjanjian baru ini, kalau epifania dipakai, itu selalu berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Nah, kalau memang epifania itu berkaitan dengan kedatangan Yesus kali kedua, sekarang coba perhatikan Titus 2 ayat 13, ayat yang kita bahas sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan epifania. Kalau dia pakai epifania dan itu berkaitan dengan kedatangan Yesus, maka ayat ini mau berkata bahwa dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan, epifania, Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Maka epifania ini tidak berhubungan dengan Allah Bapa. Epifania ini berhubungan dengan Yesus Kristus secara khusus kedatangannya. Sehingga pasti yang dibicarakan di dalam Titus 2 ayat 4 ayat 13 ini tidak mungkin membicarakan Allah Bapa. Ini pasti membicarakan Yesus Kristus saja, karena kata epifania itu menunjukkan kedatangan dia kali kedua. Jadi ini argumentasi pertama kenapa kita percaya bahwa bagian ini berkenaan dengan kedatangan Tuhan Yesus, atau bicara tentang pribadi satu orang yaitu Yesus Kristus. Ini alasan pertama. Sekarang alasan yang kedua. Alasan yang kedua adalah pembacaan kedua ini sesuai dengan hukum bahasa Yunani yang diberikan oleh Dana and Manti dan ahli-ahli bahasa Yunani yang lain. Nah, ini tolong perhatikan sungguh-sungguh, karena ini agak suka. Hukum bahasa Yunani ini agak suka. Perhatikan baik-baik ya. Dana dan Mante mengatakan bahwa bila kata Yunani kai yang di dalam bahasa Indonesia dan menghubungkan dua kata benda, gitu ya. Ada kata dan menghubungkan dua kata benda. Ini kata benda pertama, ini kata benda kedua. Kata benda pertama dan kedua ini dihubungkan dengan kata dan ini. Ya. Apabila terjadi demikian dan kata bendanya mempunyai kasus yang sama, jadi dua kata benda ini kasusnya sama. Nanti sebentar jangan bingung ya, kok punya kasus ya. Ini memang bahasa Yunani begitu. Kita bahasa Indonesia kan mungkin tidak familiar dengan hal itu ya. Tetapi bahasa Yunani mengenal adanya kasus kata. Jadi pokoknya lihat dulu. Ada dua kata benda dihubungkan dengan kata dan dua kata benda ini kasusnya sama. Ya. Dan jika ada kata sandang yang mendahului kata benda pertama, dan kata sandang itu tidak diulang sebelum kata benda yang kedua. Perhatikan ini. Saudara tahu kata sandang? Kata sandang itu yang misalnya dalam bahasa Inggris the king, ya, the queen. Nah, itu adalah kata sandang.
Kalau dalam bahasa Arab, kata sandang itu Al-Masih, Al-Quran. Ya. Kalau Spanyolnya La, makanya La Liga. Nah, itu kata sandangnya. Nah, jadi perhatikan, kalau dua kata ini kasusnya sama, dihubungkan dengan kata dan, tapi di sini ada kata sandang yang mendahului kata benda pertama, tapi kata sandangnya tidak muncul di sini. Hanya satu kali di sini. Jika kasusnya seperti itu, maka sebenarnya kata benda pertama dan kata benda kedua itu cuma menunjuk pada satu hal. Itu hukum bahasa Yunani. Coba baca ya. Dana dan Bangke menyatakan bahwa bila kata Yunani kai menghubungkan dua kata benda dengan kasus yang sama, dan jika ada kata sandang yang mendahului kata benda pertama, ini kata sandang ini, dan kata sandang itu tidak diulang sebelum kata benda kedua, tidak muncul di sini, ya, maka kata benda yang terakhir, yang ini, selalu berhubungan dengan pribadi atau orang yang dinyatakan atau digambarkan oleh kata benda yang pertama. Maka dia ikut yang ini. Bisa ngerti? Tapi apabila misalnya di sini ada kata sandang, di sini juga ada kata sandang, maka ini sendiri tidak ada kaitan dengan ini. Tapi kalau di sini tidak ada kata sandangnya, dia mesti ikut yang ini, menunjuk pada oknum atau pribadi yang sama yang dibicarakan. So, saya kasih contoh. Misalnya, saya masuk, saudara menunggu saya, tahu-tahu saya datang, lalu ada orang mengatakan, dan masuklah sang pendeta dan guru itu. Kalau ini kasusnya, lihat ya, kata sandangnya muncul di sini, tapi tidak di sini. Ini berarti yang dibicarakan satu orang. Orangnya punya dua jabatan, yaitu pendeta dan guru. Tapi kalau misalnya dikatakan dan datanglah sang pendeta dan sang guru itu, maka ini pendetanya lain, gurunya lain. Bisa paham? Ya, tangkap ya hukumnya ya. Itu kira-kira hukumnya begitu. Dengan kata lain, kalau kasusnya begitu, kata benda yang kedua merupakan penggambaran lebih jauh tentang pribadi atau orang itu. Juga Curtis Vaughan and Virtus Gideon dalam buku mereka A Greek Grammar of the New Testament berkata sebagai berikut: jika dua kata benda, perhatikan ya, dua kata benda dari kasus yang sama, kasusnya sama antara kata benda pertama dan kedua, dihubungkan oleh kata kai dan kata sandang digunakan dengan kedua kata benda itu. Ada kata sandang di sini, ada di sini juga, ya. Maka kedua kata benda itu menunjuk kepada pribadi-pribadi atau hal-hal yang berbeda. Maka ini sendiri. Kalau ada kata sandang, dua-dua. Itu hukumnya. Jika hanya kata benda pertama yang mempunyai kata sandang, kalau ini tok yang punya, maka kata benda yang kedua menunjuk pada pribadi atau hal yang sama yang ditunjuk oleh kata benda pertama. Paham ini kak? Oke.
Kalau paham? Nah, perhatikan dulu ya. Kasus itu merupakan istilah dalam gramatika bahasa Yunani. Seorang namanya Graham Mason berkata, kata benda dalam bahasa Yunani mempunyai jenis kelamin. Jenis kelamin kata. Indonesia tidak tahu ya, tidak punya ya. Tapi bahasa Yunani mempunyai jenis kelamin kata. Ada yang laki-laki, maskulin, ada yang perempuan, feminim, dan ada yang netral, itu banci. Jadi itu ya, jenis kelamin kata. Ada jenis kelamin kata, ada jumlah, itu tunggal dan jamak. Makanya kalau bahasa Inggris tidak kenal jenis kelamin kata, tapi kalau jumlah ada, yaitu tunggal dan jamak. Kalau satu buku ya cuma book. Kalau lebih dari satu buku, books. Itu Inggris. Jadi dia mempunyai jumlah atau bilangan. Tapi kalau jenis kelamin tidak. Kalau Indonesia tidak punya jenis kelamin, juga tidak punya jumlah. Kalau kita mau bilang buku, ada banyak buku ya bilang buku-buku. Kita double 2 kali. Ya. Atau banyak buku. Nah, tetapi bahasa Yunani selain mempunyai jenis kelamin, selain mempunyai jumlah, tapi dia juga punya kasus. Ya. Ada 5 kasus. Nominatif, genetif, datif, akusatif, dan vokatif. Nah, ini tidak perlu kita jelaskan semua ya. Yang penting saudara tahu. Kalau mau tahu semua ini mesti belajar bahasa Yunani. Ya. Jadi tergantung ya. Nanti kita melihat bahwa oh ini kata ini kasusnya apa, itu menentukan penerjemahan dan juga penafsiran. Objek dari satu kata kerja transitif ditempatkan dalam kasus akusatif. Kasus genetif menyatakan kepemilikan. Kalau ini milikku, milikmu, nah itu genetif. Kasus datif adalah kasus dari objek tidak langsung. Kasus vokatif adalah kasus dari sapaan langsung. Tak usah pusingkan itu karena kita bukan pelajaran bahasa Yunani. Ya, tapi pokoknya sudah tahu ada kasus. Jadi maksudnya di sini adalah dalam hukum bahasa Yunani ini jikalau kasusnya sama. Misalnya ini datif, sama-sama datif. Nominatif, nominatif. Akusatif, akusatif. Kalau itu sama, dua jenisnya kasusnya sama, ada dan di tengah, ini ada kata sandang, ini tidak, menunjuk satu hal. Kalau ada kata sandang di sini dan di sini, itu menunjuk 2 hal. Ini hukum bahasa Yunani. Paham? Oke, sekarang kita lihat penerapan hukum ini di dalam contoh ya, atau kasus beberapa ayat. Misalnya 2 Petrus 1 ayat 20, ayat 2 Petrus 2 ayat 20a. Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, perhatikan di sini. Dan itu adalah kata penghubung, kai. Tuhan itu adalah kata benda pertama. Sedangkan juru selamat adalah kata benda kedua. Yesus Kristus adalah pribadi yang digambarkan. Di sini 2 kata benda ini mempunyai kasus yang sama, yaitu genetif, kasusnya genetif, yaitu Tuhan dan juru selamat yang dihubungkan dengan kata penghubung kai. Kata benda pertama yaitu Tuhan, dia punya kata sandang dalam bahasa Yunani, yaitu tou. Tou kurio. Ingat kata Yunani kurios, itu Tuhan. Tapi di sini dia tidak hanya kurio. Tou kurio, berarti ada kata sandang, tou kurio. Yang dalam bahasa Inggris terjemahkan the Lord, atau mestinya sang Tuhan, gitu ya. Maka kalau kita mau ikut Yunani yang sungguh-sungguh, mestinya di sini bukan bilang Tuhan dan juru selamat kita, sang Tuhan dan juru selamat kita.
Tetapi kata benda kedua yaitu juru selamat tidak mempunyai kata sandang. Dia hanya langsung soteros. Soteros, juru selamat. Soter, selamat. Makanya doktrin keselamatan disebut soteriologi. Ya. Nah, tapi di sini soterosnya tidak ada kata sandang. Jadi dalam bahasa Yunani hanya tou kurio kai soteros. Cuma begitu. Kata benda pertama itu Tuhan merupakan penggambar. Jadi karena ini adalah tou kurios. Jadi dalam bahasa Yunaninya tou kurio kai soteros. Ini kata benda pertama. Kata benda kedua dihubungkan dengan kata penghubung dan. Ada kata sandang tou di depan kurio, tapi tidak ada kata sandang di depan soteros. Menurut hukum bahasa Yunani itu namanya Grenfell-Salt Rule. Menurut hukum pertama, maka kata benda kedua menunjuk kepada pribadi atau hal yang sama sebagaimana yang ditunjuk oleh kata benda pertama. Nah, di sini yang digambarkan, pribadi yang digambarkan adalah Yesus Kristus. Nah, kalau hukumnya begini, maka kurio itu menunjuk pada Yesus Kristus, soteros juga harus menunjuk pada Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus adalah tou kurio, Sang Tuhan, dan Yesus Kristus juga adalah soteros, juru selamat. Bisa mengerti? Ini ya, mesti belajar giat, karena saksi Yehova itu juga belajar bahasa Yunani. Ya, kalau kita tidak mau belajar seperti ini, kita akan kalah dari mereka. Kemarin setelah selesai khotbah tentang Advent, baru sebelumnya saya ada minta buku di seorang teman ya, untuk buku-buku Advent tentang kematian. Tapi mereka terlambat berikan. Setelah selesai khotbah baru datang bukunya. Ya, baru datang bukunya dengan segala macam penjelasan mereka, dan saya menyesal. Mestinya kalau khotbah Advent belum terlanjur itu bisa dibahas. Ya, itu bisa dibahas. Jadi penjelasannya juga pakai bahasa Yunani apa segala macam dan ruwet. Ya. Tapi saya melihat baca di situ ya. Rupanya Advent itu juga punya pandangan begini. Mereka pemegang paham trikotomi. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan hanya membentuk dari debu tanah. Itu tubuh. Lalu dia menembuskan roh ke dalam. Jadilah. Terus jiwanya Tuhan cipta atau tidak? Tuhan cipta langsung atau tidak? Tidak. Nah, kalau begitu jiwa dari mana? Jiwa itu adalah akibat langsung dari pertemuan tubuh dan roh. Contoh, ini bola lampu mati ya, bola lampu mati. Terus dikasih listrik yang mengalir lewat kabel listrik. Pada waktu listrik bertemu dengan bola lampu, muncul cahaya. Tapi yang ada cuma dua. Bendanya dua, bola lampu dan listrik.
Tapi cahaya ini sebagai akibat pertemuan dari bola lampu dan listrik. Apabila terjadi pemutusan hubungan di sini, maka nyalanya kemana? Hilang. Tidak ada lagi. Bola lampu ini seperti tubuh, listrik itu seperti roh. Pada waktu roh dan tubuh bertemu, muncullah jiwa sebagai cahaya. Tapi pada waktu orang mati, di mana tubuh dan roh berpisah, kemana jiwa? Hilang, lenyap, tidak ada lagi. Jadi jiwa lenyap, musnah pada waktu orang mati. Pada waktu orang mati, tubuh di kuburan, roh kembali kepada Bapa di surga, tapi jiwa hilang. Itu pandangan mereka. Ini mestinya benar kita dibahas dia. Hanya saya, literaturnya baru datang setelah kita bahas Advent selesai. Ya. Nah, tapi mereka analisa pakai belajar bahasa Yunani apa segala macam juga rumit. Saksi Yehova juga. Nah kita, kalau kita tidak mau belajar seperti ini, kita akan sulit ya. Kita akan sulit menghadapi bidat-bidat ini. Dan karena itu maka jangan malas kalau kita belajar seperti ini. Saya kira mungkin di kelas PA di mana-mana tidak ada yang belajar bahasa Yunani. Ya, mungkin kita saja. Tapi tidak apa-apa, itu jauh lebih bagus. Sekarang kita terapkan hukum ini, Granville Sabruk ini di Titus 2 ayat 13 yang jadi ayat persoalan kita. Dengan menantikan penggenapan pengharapan yang penuh kemuliaan dari Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi saudara lihat ya, ini ada Allah yang Maha Besar, Juru Selamat, dihubungkan dengan kata penghubung dan, keterangannya kita pribadi yang digambarkan atau dibicarakan adalah Yesus Kristus. Ini adalah kata benda pertama, ini adalah kata benda kedua. Sekarang persoalannya, ini menunjuk pada dua orang atau satu orang? Tergantung. Apakah di sini ada kata sandang, di sini ada kata sandang atau tidak? Kalau di dua-duanya ada kata sandang, ini dua orang. Kalau di sini ada kata sandang, di sini tidak, maka ini satu orang. Nah, kalau begitu, mesti lihat ke Yunani-nya, ya, mesti lihat ke bahasa Yunani. Nah, di dalam bahasa Yunani-nya, to megalo theo kai soteros, Allah yang Maha Besar. Ini Yunani-nya adalah megalo to. Makanya karena dia Allah yang Maha Besar, yang megah, makanya ada mega. Betul? Kalau di komputer ya ada byte-byte saja lah ya. Tapi kalau sudah banyak byte namanya megabyte. Dulu waktu saya kecil ada film Megaloman 5. Ya, itu 5. Nah, ini Allah yang Maha Besar. Allahnya ini tuh, tapi dia Maha Besar, maka megalo. Jadi mega itu besar, megawati itu wati yang besar. Ya, wati itu perempuan, jadi seorang perempuan yang besar.
megawati. Apa lagi? Ada mega apa lagi? Mega proyek, proyek yang besar. Mega church, gereja yang besar. Jadi megaloteo. Di sini muncul kata soteros. Tapi di sini di depan kata megaloteo ini ada kata tou. Tou ini kata sandang. Tapi kata tou itu tidak muncul di sini. Di sini langsung soteros. Jadi tou, megaloteo, kai, soteros. Ini prinsipnya katanya begitu. Karena itu maka menurut hukum Grenfell Rule itu, apabila kasusnya seperti ini, maka baik kata benda pertama dan kata benda kedua menunjuk pada satu hal yang sama atau satu pribadi yang sama. Sekarang pribadi yang dibicarakan adalah Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus ini digambarkan oleh kata benda pertama dan kata benda kedua. Maka Yesus Kristus itu adalah tou megaloteo kai soteros. Yesus itu adalah Allah yang maha besar. Dia juga adalah juru selamat kita. Jadi dari sini jelas Yesus adalah Allah yang maha besar. Hukumnya seperti itu. Paham sampai sini? Kalau kesulitan langsung tanya ya, supaya kita maju dalam keadaan semua mengerti. Karena kalau kita pas mau dari langkah 5 ke langkah 6, tapi langkah kedua dan ketiga tidak mengerti, nah itu repot. Bisa mengerti semua? Nah, kalau saudara kepengen tahu, wah ini kalau begitu, yang kata benda yang bagaimana, kata sandang yang bagaimana, ya itu mesti belajar Yunani lah, ya. Itu ada hafalannya semua itu, ya. Ini kata-kata itu mesti berubah kalau dia kena kata ganti orang pertama tunggal dia begini, ganti orang kedua tunggal dia mesti berubah bunyi, orang pertama jamak dia jadi apa, orang kedua jamak jadi apa. Nah itu mesti ujung-ujung semua itu mesti dihafal. Bagian depan semua itu mesti dihafal. Saya dulu hafal mati ini semua, ya, tapi lupa juga, ya. Dulu tuh dosen kami bahasa Inggris namanya Ibu Nancy Gill dari Skotlandia. Dia mewajibkan bahkan masuk WC pun harus hafal. Jadi jangan buang waktu percuma. Jadi kita duduk di kloset juga Yunani mesti jalan, ya, Yunani mesti jalan. Nah, jadi itu kasusnya atau hukumnya seperti ini. Jadi jelas dari hukum bahasa Yunani itu, maka di sini pembacaan kedua yaitu Allah yang maha besar dan juru selamat kita menunjuk pada satu orang yaitu Yesus Kristus. Dan dengan demikian Yesus juga adalah Allah yang maha besar. Nah, sekarang bagaimana Saksi Yehova menerjemahkan ayat ini? Kita lihat Alkitab Saksi Yehova, terjemahan Dunia Baru. Seraya kita menantikan pengharapan, seraya kita menantikan harapan yang bahagia dan manifestasi yang mulia dari Allah yang besar dan dari juru selamat kita Kristus Yesus. Apa problemnya mereka? Mereka bikin dari ditambah jadi 2 kali. Ya, jadi kalau baca Alkitab mereka menantikan pengharapan yang bahagia dan manifestasi yang mulia dari Allah yang maha besar dan dari juru selamat. Berarti ada 2. Jadi di sini Allah yang maha besar sendiri, juru selamat itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus bukan Allah yang maha besar. Ya. Mereka tambah 1 kata dari saja, langsung berubah ayatnya. Memang setan licik. Ya, setan itu biasanya suka kadang-kadang ngurangi firman, kadang-kadang tambahi firman. Makanya Hawa itu mudah tergoda itu karena dia tambah firman. Firman di Kejadian 7:2 bilang,
buah pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan, nanti kamu mati. Hawa bilang, buah pohon dalam taman ini tidak boleh kami makan, ataupun raba. Tahu dia dapat kata raba dari mana? Dia tambahkan ke situ. Ya. Tapi begitu firman bilang, apabila kamu makannya pasti kamu mati. Hawa bilang, apabila kami makan ataupun raba, nanti kami mati. Sesuatu yang pasti diubah Hawa menjadi nanti. Ya. Tapi bilang, jangan makan, dia tambah juga ataupun raba. Ya. Makanya Hawa tidak berpegang pada firman. Tapi ingat bahwa firman itu menambah satu kata, mengulang satu kata, mengurangi satu kata, arti bisa beda. Dan itulah yang dilakukan oleh saksi Yehova. Ya. Perhatikan kata-kata saksi Yehova. Terjemahan manakah yang selaras dengan Titus 1 ayat 4 yang menyebutkan Allah Bapa dan Kristus Yesus juru selamat kita? Nah, mereka menafsirkan demikian dengan merujuk kepada Titus 1 ayat 4. Kepada Titus, anakku yang sah, menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus juru selamat kita menyertai engkau. Nah, dari Titus 1 ayat 4 ini jelas Allah Bapa sendiri dan juru selamat kita Yesus itu sendiri. Jadi menurut mereka, karena Titus 1 ayat 4 ini menunjuk kepada dua orang, maka Titus 1 ayat yang ketiga, Titus 2 ayat 13 juga harus menunjuk kepada dua orang. Nah, tanggapannya, perhatikan dua kata dari dalam Titus 2 ayat 13 versi terjemahan Dunia Baru. Kata dari yang pertama memang ada, tetapi kata dari yang kedua seharusnya tidak ada. Tapi mereka tambahkan untuk memisahkan Allah yang besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Memang sepintas lalu terjemahan mereka ini bisa dibenarkan, mengingat kata juru selamat atau soteros maupun Allah Theo itu sama-sama ada dalam kasus genetif yang biasanya diterjemahkan of atau dari. Tapi kalau seseorang mengetahui peraturan bahasa Yunani yang diberikan di atas, yang merupakan peraturan yang tidak diperdebatkan, artinya disetujui secara umum, maka dia akan tahu bahwa terjemahan saksi Yehova itu salah karena menyalahi peraturan bahasa Yunani. Ini aturan ini bukan dibuat oleh orang Kristen, bukan. Ini aturannya sudah aturannya orang Yunani seperti itu. William Hendrickson mengatakan tentang adanya orang-orang yang menerjemahkan of the great God and of the Savior Jesus Christ, dari Allah yang Maha Besar dan Sang, atau dan dari Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Tapi setelah membahas hukum bahasa Yunani ini, dia lalu berkata, kata sandang di depan kata benda yang pertama tidak diulang sebelum kata benda yang kedua. Dan karena itu ungkapan ini seharusnya diterjemahkan dari Allah yang besar dan juru selamat kita Kristus Yesus. Jadi dari hukum itu jelas bahwa pembacaan kedua harus benar. Karena itu maka ini jelas kepada pribadi yang sama, Yesus Kristus, Allah yang Maha Besar dan juru selamat kita. Kedua, dengan terjemahan itu, terjemahan Dunia Baru menerapkan kata Yunani epifania kepada Allah yang besar, yaitu Bapa. Yang sudah kita singgung tadi, epifania. Berarti epifanianya kepada Bapa. Coba lihat ayat mereka, terjemahan Dunia Baru. Seraya kita menantikan harapan yang bahagia dan manifestasi yang mulia, epifania, dari Allah yang besar dan dari Yesus Kristus. Berarti epifania itu kedatangan kedua, itu juga dikenakan kepada Bapa dan Yesus. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, siapa yang datang kali kedua? Itu tidak pernah Bapa datang kali kedua. Bapa tidak pernah datang juga dalam konteks inkarnasi, tidak pernah. Hanya Yesus. Sehingga epifania tidak bisa diterapkan kepada Bapa. Tapi terjemahan saksi Yehova membuat
Epifania mereka harus terapkan kepada Bapa, dan ini salah karena Epifania memang hubungannya itu dengan Yesus Kristus, kedatangan Dia yang kedua. Ketiga, merupakan sesuatu lelucon bahwa mereka mengharuskan untuk menerjemahkan Titus 2 ayat 13 sehingga menjadi identik dengan Titus 1 ayat 4. Padahal kedua ayat itu memang berbeda. Mari kita lihat bedanya kedua ayat ini. Titus 2 ayat 13, Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kalau Titus 1 ayat 4, dari Allah Bapa dan Kristus Yesus juru selamat kita. Apa bedanya? Bedanya, pertama, dalam Titus 2 ayat 13, kata Allah dan juru selamat, kedua-duanya mendahului kata Yesus Kristus. Jadi ingat ya, Allah dan juru selamat, ini sudah duluan. Yesus Kristusnya belakang. Ini Titus 2 ayat 13. Tapi kalau di dalam Titus 1 ayat 4, dari Allah Bapa dan Kristus Yesus juru selamat kita. Jadi Bapa duluan, ya, lalu Yesus Kristus juru selamatnya belakang. Berarti tidak cocok. Ya. Kedua, yang lebih penting lagi adalah Titus 2 ayat 13 digunakan istilah Allah yang besar, sehingga memungkinkan untuk ditujukan kepada Yesus. Sedangkan Titus 1 ayat 4 digunakan istilah Allah Bapa, sehingga tentu saja tidak memungkinkan menuju pada Yesus, karena Yesus tidak pernah disebut sebagai Bapa atau Allah Bapa, tidak pernah. Memang dalam Yesaya 9 ayat 5, seorang anak diberikan bagi kita, seorang putra lahir bagi kita, namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Itu penasihat ajaib juga salah. Ya, kita sudah bahas ya. Bukan penasihat ajaib. Pertama, namanya ajaib. Kedua, penasihat. Jadi bukan penasihat ajaib. Ajaib, penasihat, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Jadi Yesusnya anak yang akan dilahirkan itu disebut Bapa yang kekal. Nah itu berarti Yesus disebut Bapa? Tidak. Terjemahan Bapa yang kekal itu juga salah. Mestinya adalah Bapa dari kekekalan, atau Bapaknya kekekalan. Itu sama seperti itu gelar ya. Sama seperti Presiden Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Nah, artinya dia yang menggalakkan pembangunan. Ya. Presiden Gus Dur adalah Bapak Pluralisme. Nah, begitu. Dia menghargai pluralisme yang ada. Yesus Kristus adalah Bapak kekekalan, Bapak dari kekekalan. Jadi bayangkan saudara, kekal itu artinya apa? Selama-lamanya, tidak berujung ke sana, tidak berujung ke sini, namanya kekal. Tapi Yesus ini masih Bapaknya kekekalan. Bayangkan, itu mau bagaimana? Ya kan? Nah, itu maksudnya. Jadi Yesus tidak pernah disebut Bapa. Karena itu juga berdoa dulu, jangan salah ya. Bapak Yesus, beta mau pisamu, tolong Bapak Yesus jaga. Nah, itu memang dia jaga juga ya. Tapi kan secara teologis salah. Ya kan? Tuhan juga pasti dengar doa itu. Tuhan juga tahu ya, saya dengarin anak memang belajar teologianya kurang betul, tapi ya dia meminta dengan tulus. Tapi alangkah bagusnya memang kan kita bukan hanya tulus tapi benar. Barusan ini yang minggu lalu itu saya diminta bahas tentang baptisan roh dan kepenuhan roh di Persekutuan Kaum Wanita Agape. Lalu dalam sesi tanya jawab muncul pertanyaan. Rupanya pertanyaan ini karena mereka konflik. Boleh tidak menyanyi lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Jadi katanya dulu ada satu penginjil dari Saat yang bilang lagu ini salah. Setelah itu mereka nyanyi lagi, ada satu lagi penginjil tamatan dari Saat bilang salah lagu ini.
Tapi problemnya mereka bilang salah, tapi tidak sanggup menjelaskan kesalahannya di mana, sehingga lalu akhirnya terjadi pro kontra. Yang lain setuju, yang lain tidak setuju. Lalu yang lain bilang itu 2 orang yang ngomong itu tamat dari mana? Bilang dari Saat. Oh, dari Saat itu satu merek dengan Stephen Tong. Dan memang kalau satu merek dengan Stephen Tong tidak suka di lagu-lagu bebas. Itu sudah, mereka sudah konflik seperti itu. Tapi sebenarnya semalamnya sebelum saya pergi khotbah di sana, itu sebenarnya 1 minggu sebelum itu, mungkin setelah mereka konflik Rabu yang lalu, pulangnya itu ada yang SMS saya, boleh nggak menyanyi ini? Saya kasih jelaskan bla 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 bla. Ya, ruang Maha Kudus itu di bait Allah dan sebagainya. Terus dia masih protes, dia bilang, iya Pak, tapi maksud saya ini kan kita harus mengerti di mana kita berbakti. Itu kan bisa jadi ruang Maha Kudus. So ya bisa juga lah ya. Walaupun Alkitab tidak pernah omong bahwa itu ruang Maha Kudus, ya. Kalau mau bilang begitu juga boleh. Hanya persoalannya ada darah anak domba. Darah anak domba yang ada kaitan dengan ruang Maha Kudus itu tidak lain selain bait Allah Israel. Iya Pak, tapi saya suka. Iya, ya semua suka-suka. Tapi kan masalahnya ini benar atau tidak benar. Ya, tapi kalau saya bisa menyembah Tuhan dengan baik, kalau saya menyanyi itu lagu Pak. Ya saya bilang, ya bukan soal menyembah Tuhan dengan baik saja, tapi itu benar atau tidak. Makanya saya waktu khotbah saya tegaskan ya, sungguh-sungguh dan benar itu harus ada dua-dua. Kalau benar tapi tidak sungguh-sungguh, itu juga percuma. Sungguh-sungguh tapi salah. Coba, sungguh-sungguh pada kesalahan. Coba bayangkan, itu arah kemana? Iya kan, kita harus menyembah Allah yang benar, tapi kita juga harus menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita menyembah Allah yang benar tapi tidak sungguh-sungguh, ini salah. Tapi kalau kita menyembah sungguh-sungguh tapi tidak pada Allah yang benar, nah sungguh-sungguhnya pada siapa? Nah ini problem ini. Saya 2 atau 3 minggu lalu itu ya, waktu kuliah S3 ini, kita baku lapis ramai lagi. Mereka memulai pembicaraan dengan tidak ada yang mutlak di dunia ini, semua relatif. Akhirnya saya juga iseng-iseng saya tanya, terus yang lu omong itu mutlak atau tidak? Akhirnya pembicaraan berjalan lebar. Lalu saya bilang memang bahwa Allah itu, mereka bilang hanya Allah yang mutlak, sedangkan iman atau agama kita tidak mutlak. Lalu saya akhirnya mengatakan bahwa memang betul Allah itu tidak terjangkau. Seandainya Allah diam saja di sana, kita tidak mungkin tahu apa-apa tentang dia. Tapi Kristen mempunyai satu konsep, yaitu wahyu. Wahyu pun tidak semua diberikan tentang semua realitas Allah, tidak. Misalnya semua keseluruhan tentang Allah 100%, Allah hanya kasih kita di dalam kitab suci itu cuma 60%. Jadi kita hanya memahami Allah maksimal 60%, sisa 40% itu masih gelap. Tapi kalau dia tidak mewahyukan diri sama sekali, tidak ada orang bisa bicara tentang dia. Wah, ini pembicaraan terlalu sudah panjang, saya sudah lupa alurnya sudah sampai di mana. Tapi pokoknya kalau begitu saya mau bilang mendasarkan, mari kita kembali pada kitab suci. Mereka tidak mau. Kenapa? Karena kitab suci juga tidak mutlak. Kenapa? Wahyu Allah memang mutlak, tapi waktu diberikan kepada para penulis ini bisa salah memahami Allah. Dan karena itu mereka mencatat di dalam Alkitab, itu mencatat salah. Jadi Allahnya memang mutlak, Allahnya memang benar. Waktu Allah menyatakan diri,
Ini kan para penulisnya menerima wahyu Allah. Tapi mereka keterbatasan mereka sebagai manusia, sehingga akhirnya mereka mencatat sesuatu yang sebenarnya tidak demikian. Lalu saya balik mereka tanya. Saya tanya ya, saudara-saudara percaya Allah Maha Tahu atau tidak? Jadi, Pak tidak usah tanya itu. Saya tanya jawab saja. Kalau saya tanya ini ada tujuan. Percaya Allah Maha Tahu? Oke. Pertanyaan saya kedua, kalau Allah memang Maha Tahu, waktu Allah memberi wahyu, kira-kira Allah sudah tahu bahwa para penulis akan tulis salah atau tidak? Pasti tahu kan? Nah, kalau Allah mau memberi wahyu dan dia sekarang tahu bahwa para penulis akan salah, dan itu berarti bahwa wahyu yang ditulis salah, untuk apa dikasih wahyu lagi? Dia memberikan wahyu dan dia tahu pasti bahwa wahyu itu akan salah diterima. Untuk apa kasih wahyu? Mereka tidak jawab, saya jawab. Allah tahu pasti bahwa manusia terbatas yang menangkap wahyu. Tapi persoalannya sekarang, kalau Allah mau memberikan wahyu, kira-kira Allah punya cara tidak supaya wahyunya diterima tidak salah? Menurut saya Allah punya cara, dan cara itulah inspirasi Roh Kudus. Tapi mereka bilang mungkin Allah punya rencana sendiri, membiarkan kesalahpahaman tentang dia ini ada di dunia ini. Kita tidak tahu rencana Allah. Kita tidak tahu rencana Allah, karena setinggi langit dari bumi, demikianlah ini. Nah, waktu dia bilang begitu, saya tanya lagi, Pak Putih dari mana? Dari Alkitab, bukan? Alkitab itu salah, itu ayat mungkin saja salah. Nah, bla 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 bla, omong panjang lebar. Satu orang omong, dia bilang, bagi saya, dia kutip pandangan dari tokoh mana, prinsipnya adalah kita tidak mencari Allah yang benar, tapi kita mencari Allah yang cocok dengan kita. Ya, tidak perlu cari Allah yang benar, tapi cari Allah yang cocok. Saya tidak mempercayai Allah yang benar, saya mempercayai Allah yang cocok dengan saya. Lalu saya bilang, oh ya begitu ya, berarti Allah Yahweh di dalam perjanjian lama, pada waktu dia berikan firman kepada manusia, bangsa Israel, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, berarti dia paksa dong kehendaknya. Dia tidak mau tahu kita cocok dengan dia atau tidak, pokoknya tidak boleh ada Allah lain. Begitu. Jadi saya, wah ini perlu gitu, ya. Tidak perlu Allah yang benar, yang penting cocok. Nah, kenapa saya omongin ini sama? Tidak perlu lagu yang benar, yang penting cocok dengan kita. Nah ini, kalau kita mau menyanyi tidak mau lagu yang benar, ya itu akhirnya begitu. Tidak perlu benar, yang penting cocok dengan kita, yang penting kita rasa nyaman, yang penting kita bisa kelihatannya bisa sungguh-sungguh. Tidak bisa. Kesungguhan harus diwujudkan dengan objek atau sesuatu yang benar. Karena itu, barang siapa menyembah tidak hanya bilang menyembah dalam roh, tapi roh ditambah dan kebenaran. Jadi menyembah dalam roh ini menunjukkan kesungguhan, tapi kebenaran iya benar. Tidak bisa benar saja tanpa kesungguhan, tidak bisa kesungguhan tanpa kebenaran. Jadi salah ya kalau Bapak dikaitkan dengan Epifania. Bapak tidak pernah datang kali kedua. Jadi kedua ayat itu, Titus 2 ayat 13 dan Titus 1 ayat 4 memang berbeda. Dan tidak ada alasan
menyamakan terjemahan kedua ayat itu. Jadi itu hukumnya seperti itu. Maka dengan kata lain, Titus 2 ayat 13 kalau ditinjau dari hukum Granville South Rule-nya bahasa Yunani, jelas mendukung bahwa Yesus itu disebut sebagai Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Sekarang ayat berikut 2 Petrus 1 ayat 1. Ini mirip. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Di situ ada kata-kata Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Hukumnya kembali dipakai di sini. Allah itu kata benda pertama, juru selamat kata benda kedua, dihubungkan dengan kata penghubung kai, dan pribadi yang dibicarakan adalah Yesus Kristus. Nah, persoalan sekarang, lihat kata sandang. Kata sandang 1 atau 2 di depan kata benda itu. Ternyata kata Yunaninya adalah theo. Lalu kata benda yang kedua adalah soteros, tanpa kata sandang. Theo kai soteros. Maka memenuhi hukum yang tadi, sehingga jelas bahwa itu dua kata benda, yaitu Allah dan juru selamat kita, menunjuk pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah Allah, Yesus Kristus juga adalah juru selamat kita. Ya, juru selamat kita. Ini penting sekali ya. Makanya saudara, penting sekali orang belajar seperti ini. Kalau tidak sulit, menafsir Alkitab itu sulit saudara ya. Menafsir Alkitab itu tidak hanya kita berdoa-berdoa saja lalu Tuhan kasih suara dari langit. Ya, Pariaji bilang dia naik ke surga bolak-balik, Tuhan Yesus kasih ajar dia kejadian sampai wahyu dalam waktu 1 hari, selesai semua. Ya, dia bilang begitu. Ya. Jadi dia tidak perlu sekolah teologi. Sekolah teologi langsung di surga. Dosennya Tuhan Yesus, 1 hari selesai semua. Bayangkan ya. Seluruh isi kitab suci belajar sehari. Ya kalau memang mau belajar begitu, lalu kenapa lagi mesti pakai gelar doktor? Gelar doktor dapatnya dari mana? Sekolah? Tidak. Gelar doktor hanya diberikan gelar kehormatan, honoris causa. Siapa yang berikan? Petrus Octavianus. Yang dari 3-4. Sayang sekali itu. Ya. Mestinya tidak perlu dikasih gelar. Nah, jadi yang begini juga tidak bisa dapat di persekutuan doa. Kita hanya bergumul saja, ya. Tidak bisa. Yang dulu kalau siapa mau bawa firman, mari kita menyanyi firman pelita bagi kakiku, firman Tuhan hari ini. Jibril yang bawa kata Tuhan, bangun sudah, gitu. Lu tidak bisa melawan, itu dari Tuhan. Tidak. Petrus saja tidak sekolah teologi. Andreas mana sekolah teologi? Yakobus, Yohanes mana sekolah teologi? Loh memang kalau sekolah teologi resmi tidak. Tapi mereka ikut Tuhan Yesus 3,5 tahun itu. Bukan cuma datang duduk kuliah, tapi tiap menit, tiap detik sama-sama Tuhan Yesus 3 tahun kemana-mana. Tiap hari kuliah. Ya, jalan-jalan tiba-tiba di padang Tuhan Yesus suruh turun. Adalah seorang mulai ajar di situ kan. Itu kuliah dadakan itu. Ya, tapi ada kuliah padat. Kuliah padatnya di bukit. Matius 5-7 itu kuliah padat itu. Banyak sekali yang dibicarakan. Praktik pelayanan Matius 10. Diutus 22 praktik pelayanan. Sudah semua. Kedua, mereka tidak perlu sekolah. Kenapa? Itu kan bahasa Arab, itu bahasanya mereka. Bahasa Ibrani itu punya mereka.
Waktu itu bahasa Yunani menjadi bahasa internasional dan mereka tahu itu. Ya, Tuhan Yesus saja kuasai mungkin Arab, Ibrani, Yunani, dan Latin. Tuhan Yesus mungkin tahu 4 bahasa. Ya. Murid-murid juga minimal Ibrani dan Aram itu mereka tahu dengan fasih, maka mereka tidak perlu belajar itu hari-hari kok dengan itu. Tapi kita yang bukan orang sana, kita kan mesti belajar itu. Kebudayaan mereka kita tidak tahu, tapi mereka punya kebudayaan mereka tahu. Begitu kan? Kata-kata yang lokal mereka saja. Kalau kita kata-kata yang lokal kita tahu. Ya kan? Kita lutak itu mah, kita lupa nak itu. Lama-lama kita variasi lupa nak kan? Ya kan? Dia mau variasi bagaimanapun kita mengerti, tapi orang yang mau asing di luar kita mana dia tahu? Dia mesti belajar semua penggunaan-penggunaan seperti itu di dalam kebudayaan kita, percakapan kita, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana terjemahan dunia baru? Dari Simon Petrus, budak dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang memperoleh iman sebagai hak istimewa yang sama seperti yang kamu miliki, oleh karena keadilan, keadil benaran Allah kita dan Kristus Yesus juru selamat kita. Apa masalah di sini? Kalau kita punya Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kalau mereka Allah kita dan Yesus Kristus juru selamat kita. Apa masalahnya? Coba lihat baik-baik ya. Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kalau punya mereka Allah kita dan Yesus Kristus juru selamat. Saudara lihat ya, apa yang terjadi di sini? Mestinya Allah dan juru selamat, Yesus Kristus di belakang. Tapi dia Allah dan Yesus Kristus, juru selamatnya belakang. Maka di sini di depan dia tarik ke sini. Yang ini dia majukan ke sini. Wah, ini licik sekali. Ya, ini licik sekali. Dia pindahkan tempat saja arti berbeda. Arti berbeda. Ya. Terjemahan kurang ajar ini, karena dia mengubah tempat. Nah sekarang, bagaimana urutan sebenarnya? Kita lihat Yunaninya. Endikaiosune, dalam kebenaran, Theo dari Allah, Hemon Allah kita, Kai dan Soteros Yesus Kristus, juru selamat Yesus Kristus. Jadi di sini terlihat bahwa juru selamatnya lebih dulu, Soterosnya lebih dulu, Yesus Kristus itu belakang. Jadi juru selamat dulu baru Yesus Kristus. Persis dengan terjemahan lain, juru selamat duluan baru Yesus Kristus. Tapi mereka Yesus Kristus ditarik ke sini, juru selamat ditarik sini. Maka berubahlah arti ayat itu. Setan itu memang licik ya. Kecil saja kalau kita tidak teliti, gelaplah kita. Ya. Oke, sekarang ayat berikut 1 Yohanes 5 ayat 20. Nah itu dua ayat tadi itu masih berhubungan dengan hukum bahasa Yunani tadi, Grand Versal. Sekarang 1 Yohanes 5 ayat 20 ini sudah lain, tidak berkenaan dengan hukum itu lagi. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Perhatikan ya.
Akan tetapi kita tahu Anak Allah itu Yesus telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Yang benar ini siapa? Bapa. Jadi Yesus Anak Allah itu datang supaya kita kenal yang benar, yaitu Bapa. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Bapa, dan di dalam Anaknya Yesus Kristus, anak dari Sang yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Nah, dia ini siapa? Yesus. Calvin mengatakan para pengikut Arianisme, ingat Arianisme ini adalah aliran sesat yang dulu yang dipelopori Arius, dan itu nenek moyangnya saksi Yehova. Ya. Arius ini yang berdebat ramai sama Athanasius. Sampai akhirnya kita punya pengakuan iman, sampai saat ini ada pengakuan iman Athanasius. Nah, itu musuh bebuyutan sama Arius ini. Calvin mengatakan para pengikut Arianisme berusaha menerapkan kalimat terakhir itu kepada Bapa. Dia adalah Allah yang benar. Nah, itu mereka bilang itu Bapa. Tetapi ada 3 alasan yang tidak memungkinkan hal itu menurut Calvin. Calvin dan Strong mengatakan bahwa sebutan Allah yang benar dalam kalimat yang terakhir itu tidak mungkin menunjuk kepada Bapa. Karena sebelumnya Bapa sudah 2 kali disebut dengan istilah yang benar. Masakan sekarang disebut lagi dengan istilah Allah yang benar. Kedua, kalimat terakhir diawali dengan kata-kata dia adalah. Terjemahan ini agak kurang tepat, karena kata-kata Yunani yang digunakan adalah hotos estin, yang artinya this is, ini adalah. Jadi mestinya begini ya, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada dalam yang benar, dan dalam Anaknya Yesus Kristus. Ini adalah Allah yang benar. Ya. Kata-kata itu jelas menunjuk pada orang terakhir dari kalimat itu. Dan orang terakhir yang dibicarakan adalah Yesus sebagai anaknya. Berikut, ada penyebutan hidup yang kekal. Dan dari ayat-ayat yang muncul di situ, ada banyak. Biasanya kata-kata hidup kekal itu dikaitkan lebih kepada Yesus Kristus ketimbang kepada Bapa. Ya, dari 3 alasan ini memang kelihatannya tidak memungkinkan bahwa Dia adalah Allah yang benar, itu menunjuk pada Bapa. Tidak memungkinkan. Ini menunjuk pada Yesus. Tapi sekarang lihat terjemahan saksi Yehova. Tetapi kita tahu bahwa Putra Allah telah datang, dan Dia telah memberi kita kemampuan intelektual agar kita mendapat pengetahuan tentang pribadi yang benar, dan kita berada dalam persatuan dengan pribadi yang benar itu melalui Yesus Kristus Putranya. Inilah Allah yang benar dan kehidupan abadi. Coba dari analisa, lihat ayat itu dalam terjemahan lain. Dan kita ada di dalam yang benar. Betul? Ini Bapak ya. Kita ada di dalam yang benar. Lalu di dalam Anaknya. Ya kan? Di dalam Anaknya Yesus Kristus. Jadi dari kalimat ini Yesus Kristus disebut terakhir. Inilah Allah yang benar, atau Dia adalah Allah yang benar. Kalau muncul kata Dia adalah, itu harus menunjuk kepada pribadi terakhir. Dan menurut terjemahan lain, pribadi terakhir yang dibicarakan dalam kalimat sebelumnya adalah Yesus Kristus. Maka Dia itu adalah Yesus. Tapi sekarang lihat terjemahan saksi Yehova. Dan kita berada dalam persatuan dengan pribadi yang benar itu. Pribadi benar itu siapa? Bapa,
melalui Yesus Kristus, putranya. Putra siapa? Putranya. Putra siapa? Putra Bapa. Berarti Bapa yang terakhir, bukan? Kalau sambung lagi, inilah Allah yang benar. Inilah Allah yang benar. Inilah harus menunjuk pada pribadi terakhir yang disebut. Siapa pribadi terakhir? Bapa. Karena kata-katanya. Kalau di terjemahan lain, kata terakhir adalah Yesus. Kalau dia, jadi dia balik ya. Di sini anaknya Yesus Kristus, di sini dia balik. Yesus Kristus anaknya atau putranya. Maka dia cuma balik saja. Ya, kalau punya kita, ya lain anaknya Yesus Kristus. Kalau saksi Yehova, Yesus Kristus anaknya. Jadi ini ke sini, ini ke sini. Ya, licik sekali ya. Balik saja, arti berubah. Nah, sekarang persoalannya, yang disebut terakhir di mana? Anaknya Yesus Kristus atau Yesus Kristus anaknya? Nah, ini harus lihat Yunani. Nah, sekarang kita lihat Yunani. Dalam Yunaninya, ento hui auto, dalam sang anaknya Yesus Kristus, hautos estin, ini adalah aletinos Theos, sang benar Allah. Tapi perhatikan kalimat pertama, ento sama dengan in, dalam. To, kata sandang. Huyo auto, anaknya Yesus Kristus. Berarti anaknya harus ditulis lebih dulu, baru Yesus Kristus belakang. Jadi anaknya Yesus Kristus, bukan Yesus Kristus anaknya. Ya, anaknya Yesus Kristus, huyo auto Yesus Kristus, bukan Yesus Kristus huyo auto, bukan. Jadi dilihat dari Yunaninya, anaknya baru Yesus Kristus. Terjemahan lain, anaknya Yesus Kristus. Kalau mereka pun Yesus Kristus anaknya atau putranya. Ya. Nah, ini rumit ya. Jadi ingat ya, ayat itu kalau bergeser sedikit arti berubah. Ya. Terakhir, Wahyu 1:8. Nah, jadi kalau pembacaan yang benar adalah anaknya Yesus Kristus sesuai Yunani, maka kata-kata selanjutnya dia adalah Allah mesti menunjuk kepada pribadi terakhir, dan pribadi terakhir itu adalah Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Maka ayat itu jelas menunjuk Yesus adalah Allah. Wahyu 1:8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang Maha Kuasa. Perhatikan ya. Di sini aku adalah Alfa Omega, firman Tuhan Allah. Berarti yang ngomong ini Tuhan Allah. Tapi siapa? Bapa atau Yesus? Saksi-saksi Yehova mengatakan bahwa yang dibicarakan dalam Wahyu 1:8 ini bukan Yesus, tapi Yehova. Dan terjemahan Dunia Baru menerjemahkan kata Tuhan Allah dalam Wahyu 1:8 itu dengan istilah Allah Yehova. Yang terjemahan Dunia Baru. Aku adalah Alfa dan Omega, kata Allah Yehova. Nah, ini mereka memasukkan kata Yehova di sini. Ya, bagaimana mereka bisa memasukkan kata Yehova di sini? Padahal dalam bahasa Yunani ini tidak ada kata Yehova di sini. Karena kata Tuhan dari kurios, kata Allah dan Theos.
Yahweh ini atau Yehuwah bukan bahasa Yunani. Ya, itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Bagaimana bisa mereka memasukkan satu kata Ibrani ke dalam teks Yunani? Ini mulai rumit itu. Mereka mulai curang, ya. Dan ingat bahwa kalau memang cari nama Yahweh memang ada di Perjanjian Lama, karena memang bahasa Ibrani itu. Tapi kalau Perjanjian Baru, kata Yahweh tidak pernah muncul satu kali pun di dalam teks Yunani. Kenapa? Misalnya, kadang-kadang kan ayat Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani mengutip ayat PL yang bahasa Ibrani. PL-nya Ibrani, PB-nya Yunani. Di dalam PL ada ayat yang mempunyai kata Yahweh. Begitu PB mengutip ayat yang sama, kata Yahweh tidak dipertahankan, tapi diganti. Nah, kata Yahweh di dalam PL diganti di dalam Yunani, itu menjadi Theos. Lah, kenapa Yahweh diganti Theos? Mau protes bagaimanapun juga, yang menginspirasikan penulisan Perjanjian Baru adalah Roh Kudus. Lu mau protes Roh Kudus, ya kan? Berarti atas inspirasi Roh Kudus lah penulis-penulis PB mengubah nama Yahweh menjadi Theos. Semua yang Yahweh jadi Theos, sehingga kata Yahweh sendiri tidak muncul satu kali pun di dalam Perjanjian Baru. Tidak muncul. Nah, kalau memang tidak ada kata Yahweh atau Yehuwah di dalam Perjanjian Baru, bagaimana tiba-tiba dalam terjemahan Dunia Baru kata Yehuwah muncul di situ? Nah, ini sudah problem itu ya. Kedua, siapa yang bicara? Kita mesti lihat konteks ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega. Kata-kata aku di sini itu harus menunjuk kepada ayat 7-nya. Kalau aku di situ adalah Bapa, lihatlah Bapa datang dengan awan-awan, setiap mata akan melihat Bapa, juga mereka yang telah menikam Bapa. Itu kapan Bapa ditikam? Nah, ini semua Yesus ini. Yesuslah yang bilang aku akan datang dalam awan-awan. Dialah yang mereka tikam. Sehingga jelas itu menuju pada Yesus. Ayat 7-nya Yesus. Ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, itu pasti Yesus ya. Yesus ngomong. Tapi di situ Yesus firman Tuhan Allah. Berarti Yesus adalah Tuhan, juga Yesus adalah Allah. Tapi bukan hanya Tuhan Allah saja yang maha kuasa. Maka dia Tuhan Allah maha kuasa. Itu Yesus. Ayat 9 dan seterusnya itu juga tentang Yesus. Jadi bagaimana ayat 7 tentang Yesus, ayat 9 terus tentang Yesus, ayat 8-nya tentang Bapa. Nah, itu tidak masuk di akal. Ya. Hendriksen mengatakan bahwa gelar yang mulia ini menunjuk kepada Kristus, tidak boleh terbuka terhadap keraguan. Artinya tidak boleh ragu-ragu bahwa itu Yesus. Baik konteks yang persis mendahuluinya maupun konteks yang persis sesudahnya mempunyai hubungan dengan Kristus. Lihat ayat yang ke-7 dan juga ayat yang ke-13. Itu Kristus. Ketiga, dalam Wahyu 1:8 dikatakan yang berfirman adalah Tuhan Allah. Jadi jelas bahwa Yesus disebut dengan istilah Tuhan Allah. Dan kata Allah dalam bahasa Yunani adalah Ho Theos, the God. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa saksi Yehova demi menghindari kesimpulan bahwa Yesus adalah Allah, mereka terpaksa mempelintir terjemahan ayat, mengubah, menambah, persis seperti yang dilakukan oleh Hawa dan setan di dalam Kejadian pasal 3.
ular. Ya. Coba buka Kejadian 2 ayat 17. Coba baca. Ini firman Tuhan ya. Kejadian 2 ayat 17 bunyinya. Sebentar. Kuat. Coba mulai ayat 16. Ayat 16. Oke, perhatikan. Semua pohon dalam taman ini boleh makan. Ya. Yang satu tidak boleh. Ya, yang satu itu jangan. Perhatikan ya, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali satu. Sekarang buka Kejadian 3. Loh, ini firman Tuhan ya. Sekarang Kejadian 3 ayat 1, firman setan. Ya. Ya, dengan kata-kata ular ya. Ular itu berkata pada perempuan ini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Semua sama, pohon sama, dalam sama, taman ini sama, makan sama, tidak boleh kamu sama. Yang terjadi apa? Tuhan bilang boleh, dia bilang jangan. Tapi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua ada 8 kata. Setan bikin sama 7, rubah 1. Maka tersesatlah manusia pertama. Jadi saudara, jangan kira setan itu bodoh ya. Kalau setan mau menipu kita, dia tidak suruh kita rubah semua 788. Kalau dia suruh 88 dirubah, siapa mau percaya? 7 boleh sama, yang 1 lain. Begitu juga ajaran sesat. Kalau ajaran sesat itu jangan harap bahwa ajaran sesat itu murni sesat. Dia dengar di khotbah dari pertama sampai terakhir sesat semua. Oh, itu bodoh itu ya. Yang namanya sesat itu adalah semuanya benar, ada satu di dalam. Ya. Itu sesat. Kalau mau bunuh orang, campur nasi di racun atau campur racun di nasi. Apa bedanya campur nasi pada racun dan campur racun pada nasi? Kalau campur racun pada nasi, nasinya lebih banyak, racunnya sedikit. Campur nasi pada racun, racunnya 1 piring, nasinya sedikit, 1 biji. Lalu Bapak makan. Orang tidak mungkin gila mau makan itu racun semua dan nasi 1 biji. Tapi kalau tipuannya mau bunuhnya mau berhasil, dia mesti siapkan nasi semua, racun 1 biji. Itu yang mematikan. Karena itu ajaran sesat itu, dia mesti menyajikan ajaran yang benar. 99% benar, 1% sesat. Kalau 1% saja itu sudah sesat, apalagi 3, 4, apalagi 10. Aneh, ada orang buta tidak tahu.
Saudara nonton Benin? Bahkan saudara, terakhir setelah Benihin khotbah dan bikin kesembuhan, dorong-dorong orang dan segala macam, dia masih tutup dengan satu kalimat yang sangat injili. Mujizat terbesar adalah seseorang diselamatkan jiwanya. Waktu saya dengar seperti itu, saya tidak harapkan kalimat itu keluar dari mulut, tapi keluar juga kalimat seperti itu. Tapi setelah itu saya bilang, ya memang dia mesti kelihatan injili, kelihatan injili. Menurut saya, saudara, Benihin termasuk penipu yang kurang ulung. Karena kalau dia mau menipu dengan ulung, mestinya 99% benar, 1% salah. Tapi menurut saya persentase salahnya banyak. Ya. Saya waktu dia khotbah saya rekam pakai HP satu, tapi HP yang satu siap mencatat yang salah. 14 poin. Malam itu saya dapat semua. Oh, satu, dua, tiga, kata semua. Ya. Nanti kita bahas hari ini. Ya, kita bahas hari ini. Ini saudara mesti doakan ini karena persiapannya berat sekali. Saya mesti siap KKR hari Jumat, Sabtu di Taman Nostalgia. Sedangkan hari Minggunya harus ini, jadi mesti kerja berat dari sekarang. Ya. Nah, karena itu saudara, waktu saya ngajar di STI, saya ngajar banyak dalam minggu karena saya banyak tidak masuk. Jadi isi waktu setelah itu saya bilang habis istirahat kita sambung lagi. Dan mereka bilang tidak bisa Bapak. Kenapa? Mau geladi. Geladi apa? Kami semua dari STI jadi ini pasar penerima tamu di KKR ini. Saya kaget. Saya bilang kalau begitu kita tidak usah istirahat, saya omong dulu. Maka mulailah saya cerita, omong, pembuktian ayat dan segala macam ini. Dan saya bilang, dan kesimpulan saya, dia nabi palsu. Dan kalau saudara pergi bantu KKR-nya, saudara tidak sementara mendukung pekerjaan Tuhan, tapi sementara mendukung pekerjaan setan. Tapi ini tugas dari sekolah. Satu semua mahasiswa diberikan tugas itu lengkap dengan rompi-rompi pakaian semua. Lalu mereka bilang, kalau begitu, tapi kalau kita tidak pergi Bapak nanti kita dimarah oleh sekolah. Saya bilang terserah. Tapi mari kita buka Kisah 5 ayat 39. Setelah buka, kita harus lebih taat kepada Allah dan kepada Tuhan. Setelah saya sudah omong, terserah. Tapi sekarang perhatikan baik-baik, ini saya jelaskan kepada mahasiswa. Pekerjaan Tuhan, pekerjaan setan. Kalau dalam pekerjaan Tuhan, air sejuk secangkir saja yang kalau kamu berikan kepada seorang yang adalah muridku, kamu tidak akan kehilangan upahnya. Air sejuk secangkir untuk pekerjaan Tuhan, tidak kehilangan upah. Sekarang untuk pekerjaan setan, jadi aser. Kira-kira memberi air sejuk secangkir dan jadi aser, itu mana lebih hebat? Oh, ini jadi aser lebih ini ya. Nah, sekarang untuk pekerjaan Tuhan yang kecil saja ada upahnya. Untuk pekerjaan setan, saudara beri yang besar. Dapat apa? Hah? Jawab sendiri-sendiri. Lalu mereka bilang, kalau begitu Bapak, saya rasa semua demam. Saya tidak akan pergi sebentar alasan sakit. Saya bilang, kalau saudara tidak pergi alasan sakit tapi tidak sakit, saudara mengikuti. Lah Bapak juga pergi. Iya, saya pergi. Lah kalau begitu kita pergi saja sama seperti Bapak. Iya, saya pergi sebagai penyamat. Saya pergi sebagai penyamat. Saya tidak terlibat apa-apa.
Tapi kalau saudara pergi, saudara mendukung sesuatu di situ. Itu beda. Saudara, kehadiran saudara dan kehadiran saya beda. Saya juga tidak akan gila-gila mau beli tiket, buang uang untuk satu pekerjaan seperti 1 juta. Saya mau pergi karena diberi tiket gratis. 3 juta. Kasih Desi 1, kasih Bapak 1. Itu karena diberi. Kalau tidak beri, siapa mau gila buang uang seperti itu? Tapi kalau saudara pergi, saudara mendukung. Jadi ingat baik-baik, semua yang kemarin telah mendukung, baik waktu, tenaga, perhatian, duit, apalagi, jikalau pekerjaan Tuhan yang kecil mendatangkan upah, pekerjaan setan memberi lebih besar, akan dapat akibat. Kita baru pasang iklan saja di Facebook untuk bahas ini. Sudah bakura ramai sepanjang hari. Ya, sepanjang minggu ini. Ya. Ada yang maki-maki saya binatang apa segala macam, ya. Biarin. Ya. Saya memang banyak orang bingung. Setelah acara itu saya menerima pertanyaan terlalu banyak, ya. Ada yang meminta saya tulis di koran. Bisa, saya mau tulis di koran juga. Tapi nanti lihat-lihatlah korannya berani turunkan atau tidak. Itu masalahnya. Soalnya saya punya track record. Di mereka kan jelek. Karena kalau tulisan saya turunkan biasanya jadi problem. Nah, apakah mereka masih mau atau tidak? Itu masalah lain lagi. Tapi kalau bisa, itu bagus. Ya. Mama saya langsung marah. Lu mulai cari gara-gara. Lu kurang musuh. Saya tidak pusingkan itu, ya, tidak pusingkan. Mungkin saya jadi musuh sebagian orang, tapi saya bisa menjadi terang bagi banyak orang yang berada dalam keadaan bingung. Seperti itu. Oke, cukup sampai di sini.